tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Dia bilang, "Jang, ajan." Tuh, Fireflies, a million little pieces. Cerita Gunung Ciremai katanya. Gimana bang? dulu pertama rencana habis lebaran sama anak-anak, rencana sih baru mau berempat, 4 orang doang. Tadinya ada Pelongo, Wawi, sama Bawor. Jadi sama gua berempat. Pertama rencana mau ke Agropuro, terus gara-gara ada sesuatu hal ini itu akhirnya mutusin ke Ciremai. Pertama kita niatnya berempat, akhirnya udah ngobrol-ngobrol ngasih tahu teman-teman, akhirnya kita jalan berenam, terus ada yang gabung lagi berdelapan. Singkat cerita nih kita jalan berdelapan dari Banjar, jalan nyampe base camp malam, kita tidur, packing apa segala macam. Pagi registrasi, terus di briefing kayak biasa di base camp lah umum, kayak base camp umum. Udah selesai kita jalan di pos 1, nyampe kita lewat Linggarjati. Itu tadinya kita mau lewat Apuy, gara-gara Apuy itu kalau naik motor kejauhan, jadi akhirnya kita milih Linggarjati yang lebih dekat dari Banjar. Pas perjalanan siang santai-santai aja, siang pertama jalan santai, kita masih ketawa-ketiwi, lihat orang di warung, masih bisa ngobrol, ketemu bule yang turun sendirian masih bisa bercandain dia. Terus kita nih mulai awal masuk pos 3 sekitaran jam 11, jam 12 siang itu. Kita start dari base camp kan jam 10-an, sekitaran jam 10. Nah, kita emang sengaja nggak bawa air dari Cibunar, pos yang terakhir tuh habis kita ngojek. Sengaja nggak bawa dari situ karena ada yang ngasih tahu kalau lewat jalur lama Linggarjati ada air. Nah, kita sama anak-anak nih nyampe pos 3 tuh, namanya Kondang Amis. Lihat posisi posnya aja udah serem. Naruh carrier, nyari anak-anak mencar, ada yang masak, sebagian ada yang nyari air, nggak ketemu kan. Akhirnya rame-rame nih, kita rame-rame ada 8 orang kita bagi, soalnya kita jalan turun dari pos 3 ke arah jalur lama. Itu ada semacam kayak aliran air lah, batu-batu gitu kayak kali. Nah, yang berempat nih si Sidik, Sukir, Wawi, sama Gilang, dia naik ke atas. Lah gua, terus si Bawor, terus Pelongo, apa lagi, sama pokoknya satu lagi siapa tuh lupa, temannya Mas Gilang nih, turun ke bawah, sama Saik turun ke bawah. Nah, pas turun ke bawah nih hawanya udah gak enak. Ini keadaan siang nih, jam 12 siang, hawanya udah gak enak. Jam 12 siang aja kok gini rasanya ya. Turun, Pelongo di atas, dia agak di atasan, dia di atas, kayak di atas bukit pinggiran kali, itu kan agak dalam jurang. Gua turun ke bawah sama si Saik, dia ke depan, dia di depan, gua di belakangnya Saik kan. Jalan, kok lama-lama hawanya begini, bau amis. Tiba-tiba gue nengok ke samping, pas nengok ke arah Pelongo, kok di sampingnya Pelongo udah ada kayak perempuan gitu di belakangnya Pelongo. Makanya pas Saik lanjutin ke bawah, mulai bau amis kan, langsung udah ayo kita balik lagi. Udah kita balik, akhirnya balik, anak-anak juga balik semua ke pos 3. Ada yang masak kan,
ada yang lagi masak, mereka suruh masak dulu, akhirnya telepon ke base camp, ambil air, ketemu sama orang yang pendaki juga, sama porter sana, ketemu yang lewat Linggasana, karena akhirnya di jalur lama tuh di Simbangan Linggasana. Di sana kita dikasih tahu kalau lewat jalur Linggarjati itu harus gini lah, semacam harus lebih sopan apa segala macam. Ditanyain juga rame nggak, cuma 9 orang tambah 9 orang, itu ada tambahan 1, terus tambah lagi yang pendaki dari Bogor, karena di Linggarjati nggak boleh sendirian, gabung sama kita jadi 10 orang. Hari itu cuma 10 orang yang jalan lewat Linggarjati. Nah, habis itu suasana udah biasa aja, udah nggak serem apa segala macam, udah jalan kayak biasa, masih jalan. Akhirnya kita di pos 8 kalau nggak salah. Pos 8 itu namanya apa lupa lah nama posnya, pos 8. Akhirnya kita di situ ketemu rombongan yang udah naik pas malam minggu. Nah, ditanyain, mereka berempat. Ditanyain kan, Bang berempat doang? Iya. Mau naik mau turun? Mau naik. Loh, naiknya kapan? Kemarin malam minggu gitu. Oh yaudah, akhirnya kita bangun tenda aja di situ, karena yang mikir kan yang ada temennya. Kita masang tenda di situ. Terus nggak lama, itu sekitaran jam 5:30, 6 lah. Udah bikin masa tenda, kita bikin trap biar nggak ada hewan atau segala macam. Terus kita panggil tuh rombongan yang orang Tangerang, Bang sini aja gabungin, biar kita berempat nih, tenda 4 jadinya rame. Dan udah digabungin. Terus maghrib perasaan udah gak enak tuh, maghrib perasaan udah gak enak. Habis makan, gua pribadi langsung tidur. Nah terus tidur jam sekitaran jam 8 atau jam setengah 9 tuh bangun langsung kencing ke belakang tenda. Nah di belakang tenda tuh kayak ada yang lewat gitu, usrak terus kencing. Nah ini nih yang bener-bener gak bisa dilupain sampai sekarang. Tiba-tiba balik dari kencing. Jadi posisi tenda tuh, ini tendanya orang Tangerang, di sini tenda gua, sini tenda tendanya Saik dan kawan-kawan, di sini tendanya Sidik sama supir nih. Jadi kita berempat gini, taruh refleksi atasnya. Nah kencing, gue di posisinya yang di depan tenda gue persis, di belakang tendanya Sidik, terus kencing. Nah sini tendanya orang Tangerang nih. Pas gue balik gini masih biasa aja. Anak-anak kan lagi main kartu di tengah-tengah. Gue duduk masih belum ngeh ada apa itu. Diam aja, masih ngopi ngerokok. Gue ngeliatin anak-anak main kartu, tiba-tiba waktu nengok nih di tendanya anak Tangerang itu, tiba-tiba melihat bayang di pojok tendanya anak Tangerang nih ada, kalau gue pribadi gue ngeliat sosok hitam lah, pokoknya hitam lagi duduk madep ke gue. Dia pakai jaket merah, rambutnya dijabrikin, sini diikat pakai slayer, jidatnya, terus matanya merah. Itu udah panik aduh gimana. Berarti setelahnya kayak pendaki gitu? Iya, setelahnya kayak pendaki, nggak tahu itu pendaki apa enggak, apa bukan, nggak tahu. Tadinya sih positif thinking aja, mungkin anak Tangerang, tapi anak Tangerang itu udah keluar semua, berempat, mereka 4 orang di luar ikut anak-anak main kartu, lagi seru-seru, mereka ya ketawa-tawa, tapi gua mau bilang ntar bubar, kalau nggak bilang serem. Akhirnya bingung juga mau gimana. Akhirnya gua pindah ke tendanya si Saik. Pikiran gua kan biar nggak langsung lihat lurus ke sana. Nah anak-anak masih main, gua masuk ke tenda, kan biasa bawa tasbih kan kalau naik tuh, gua kalungin nih kayak sekarang nih, kalungin, gua ambil tasbih, gua tutupin pakai pintu tenda. Ini pahanya gua tutupin pintu tenda, terus gua tutupin gini sambil zikir, udah panik gitu, zikir Allah Akbar apa segala macem.
udah nggak berani nengok, udah tutupan pala pakai apa itu jaket, apa ketu jaket tuh. Udah bingung, diam aja, nengok lagi masih ada, udah diam segala macam. Tuh gimana nih? Udah nggak bisa nih kalau diginiin terus, ntar malah nambah ngedon kan. Akhirnya udahlah, udah cuekin aja, cuekin akhirnya main kartu nih sama anak-anak. Singkat cerita kelar, kita prepare lah segala macam, kita siapin buat makan. Habis makan tuh kita tidur. Rencana summit mau jam 2. Akhirnya gue tidur gitu ya. Udah pada tidur semua. Terus gue kebangun di sekitar jam 2. Terus gue kencing dengan perasaan takut. Udahlah, bodo amat, gak mikirin apa-apa. Udah merinding semua. Di sono di Ciremai, namanya apa, jalur Linggarjati, cuma 14 orang berarti, bareng sama yang orang Tangerang itu. Situ udah masuk tenda lagi, ngobrol sama si Bawor, kan gue tenda sama gue, Bawor Wawi nih. Ngobrol, lu udah tidur belum? Bor, lu ngapain? Tidur belum? Jangan nuntut lu, ini apa segala macam. Di situ tiba-tiba gue pengen makan, ambil pop mie kan. Lagi dia masak pop mie, tiba-tiba ada suara lewat kayak bendera nih, kayak bendera berkibar gitu kan, gebret gitu lewat atas tenda. Tiba-tiba nih yang tadinya ada suara kayak hewan-hewan malam lah, kayak di gunung tuh kayak burung juga ada. Tiba-tiba tuh nggak ada suara apa-apa, angin pun nggak kedengeran. Tiba-tiba gebret gitu, nggak tahu itu suara apa. Gue diem aja, langsung gue tanya kan sama Wawi, Wi, lu udah tidur belum? Wawi diem. Bawor yang tadinya masih ngobrol juga kan, apa ngajakin ngobrol sedikit-dikit, dia diem. Udah panik nih kan. Panggil Saik sekali, dia diam. Panggil 2 kali, 3 kali, oh iya. Terus gue bilang, lu pasti nggak nyaut-nyaut gara-gara lu kira bukan gue yang manggil ya. Iya. Lu dengar nggak, apaan yang tadi, suara apaan? Dia malah bercanda bilang, burung gunung kali. Iya kali, burung gunung. Udah. Akhirnya malam itu udahlah, akhirnya gue habis makan habis segala macam, maksain diri buat tidur biar nggak panik nih pikiran, karena udah dari sekitaran jam 8 tuh udah panik apa segala macam. Dibawa tidur, bangun lagi malah ada lagi. Ada, singkat cerita gue tidur, terus bangunin sama anak-anak, siap-siap summit nih, kita berdoa summit jalan. Kita jalan, masih belum ada keanehan, masih ada jalan. Terus kita jalan, kayaknya sebelum pos berapa itu, sebelum Bapak Tere, si Sidik tuh pamitan, katanya kebelet. Sidik tuh orang paling berani di tim kita gitu, yang emang dia juga pemburu, dia juga ya lebih tua dari gua, dia paling tua lah di tim, dia paling dituain, dan dia juga emang paling berani. Dia pamitan mau buang air besar, mau boker. Boker masih biasa, anak-anak bikin kopi, karena kita buat termos kan, masih ngopi nih. Ini jam sekitaran jam 4, jam setengah 5 gitu, nyampe sebelum Bapak Tere itu. Masih belum ada yang aneh, tiba-tiba tuh Sidik habis boker dia balik, dia nyeletuk. Anak Tangerang kan agak jauhan, mereka berempat terus. Sidik bilang, loh bang, kok cuma berempat, yang satu nggak diajak gitu. Waduh, langsung mudeng. Ini berarti Sidik ngeliat juga nih yang semalam gitu. Terus Sidik masih ngeyel. Anak Tangerang tuh bilang apa ya, anak Tangerang tuh mereka bilang, enggak bang, gue cuma berempat kok, berangkat berempat. Sidik jawab, enggak, berlima lu bang, semalam gue lihat lu berlima. Enggak bang, kita kan semalam berempat, kita berempat ngikutin abang,
ikutin abang pada main kartu, kita kan ngobrol bareng juga, main kartu bareng. Enggak, gue lihat berlima. Enggak bang, berempat. Terus Sidik langsung nyecer omongan ke gue, karena Sidik tahu gue juga kadang ya agak-agak ngerasain hal-hal gitulah kalau aneh-aneh gitu. Sidik langsung dia bilang, kan manggil gua, wah lu pasti lihat 5 orang, lu pasti lu lihat 5 orang. Enggak, di berempat, karena posisinya kan pagi itu, pagi kalau kata orang Jawa tuh sandekala esok gitu. Sandekala esok tuh jamnya mereka pada pulang, waktunya mereka istirahat lah, waktunya apa ya, kayak macam makhluk halus gitu pada istirahat kan. Jadi gue takut gitu, posisi di hutan juga, harusnya kan nggak harus kalau lihat abang nggak harus langsung diceritain kan biasanya. Jadi Sidik langsung ngomong gitu, udah ngeyel apa segala macem tuh, masih ngeyel terus. Gue bilang, ini sandekala esok, enggak berempat doang. Gue langsung, wah perasaan udah gak tahu nih gimana. Gak tahu gimana, akhirnya kita packing, kita jalan lagi nih. Jalan, tiba-tiba Sidik dari belakang, habis dari bapak tadi, tiba-tiba dia berisik, wah lu pasti lihat 5 orang. Gue yakin, gue percaya lu lihat 5 orang. Enggak di, gue lihat 4 orang. Sandekala esok, kalau mau cerita besok aja, gue bilang. Akhirnya diem. Lama kemudian kita jalan, terus ada plang tulisan, Anda memasuki kawasan Macan Kumbang kalau nggak salah. Kalau nggak salah Macan Kumbang apa. Nah, tuh kadang udah gambling, belok agak nanjak sedikit, supir yang di depan dibilang ada telepak, manggil gue langsung ke depan. Gue liat, buset, telepak gede banget, telepaknya gede banget. Akhirnya gue panggil Sidik, Dik ini bagian lu, karena dia tukang pemburu dia. Karena gue mikir kalau babi lewat pasti ada bekas, kayak misalkan rumput tuh pasti ada kayak rumput habis buat jalan pada roboh gitu. Kok ini nggak ada, feeling gue nggak enak nih, apa jangan-jangan emang macan gitu. Akhirnya nggak lama kemudian Sidik udah di depan, gue gantian sweeper di belakang. Depan gue tuh ada Wawi sama si Sukir. Akhirnya Sukir pindah sama gua di belakang sama Wawi. Tiba-tiba kok ada suara kayak gitu, ada suara gerung gitu, gitu. Gua diam. Lu dengar gak, Wi? Kata Sukir, lu dengar gak? Iya dengar. Terus gua bilang, karena gua dengar mereka ngobrol apa, udah nggak usah dipikirin, udah cuekin aja, kita jalan aja. Terus masih ada bunyi, terus kayak emang ngerasa kayak diikutin. Lama-lama kayak agak kenceng. Terus lama-lama kok Wawi bilang, gue yakin ini suara macan. Langsung gue tabok, dia bilang, udah nggak usah ngomong itu, udah kita jalan aja. Nah jalan, nyaman tuh, singkat cerita kita aman, jalan, udah mulai terang. Sangga Buana ya masih bisa ketawa-tawa, karena udah terang, bisa ketawa-tawa, jalan. Kita pisahan sama yang rombongan Tangerang. Dia katanya mau duluan karena anak-anak masih mager nih di Sangga Buana 2. Mereka masih pengen merokok lah, ngopi apa segala macam. Bisa anak Tangerang duluan. Akhirnya kita nanjak, anak Tangerang turun, katanya karena airnya habis. Bang, bagi air ini segala macam. Gak ada bang, kita aja ngepres. Itu posisi udah mulai gambling antara mau naik lanjut apa enggak. Akhirnya sampailah kita di pos terakhir, pos 13 Pengasinan. Itu gersang banget pokoknya, itu jam 10 pagi, rasanya udah kayak jam 1 gitu, udah gersang. Naik dikit, anak-anak juga ragu karena air tinggal paling segini lah, botol aqua 1,5 liter tuh, sama air panas di termos tinggal setengah.
Situ gue mulai emosi karena anak-anak udah ada yang mukanya pucat, udah kecapean masih mau dipaksa naik kan. Karena gue pikir nggak perlu sampai puncak, yang penting selamat kan. Dari situ udah ngomong sama anak-anak, di sini mati hidup di tangan lu, jadi jangan maksain apa segala macam. Mereka diam apa segala macam. Karena kebetulan di situ kan leadersnya gue sama Sidik. Akhirnya Sidik nggak mau ngomong, gue yang ngomong. Di situ dari penghasilan kita akhirnya udah mutus ini buat jalan. Baru jalan 500 meter, kita jalan 500 meter. Si Bawor nih teman gue, dia bilang, "Peng, gue sini aja, kenapa? Pusing gue, lu jalan aja sama anak-anak." Gue langsung dong, karena dia temen gue, saudara gue juga, temen gue, saudara gue dari kecil. Akhirnya yaudah Wor, lu turun aja sama gue, anak-anak biarin duluan. Akhirnya pamitan gue turun nih, bawa turun 100 meter, set. Wah, pikirkan karena gue sedikit-sedikit tau lah, belajar tentang kayak misalkan penyakit-penyakit gunung. Gue pikir ini kayaknya mountain sickness sih. Kita turun 100 meter, suruh tidur nih. Pas suruh tidur, gue tidur senderan pohon nih, posisi senderan pohon gini, gue tidur. Tiba-tiba angin, gue kebangun. Terus perasaan gini nggak enak banget, nggak tahu kenapa. Perasaan gak enak banget, terus gue bangunin Bawor. "Wor, iya Pak, gimana lu? Masih pusing? Enggak, udah aman." "Oh ya udah, lu tidur aja sini. Kalau misalkan masih pusing kan mau gue bawa ke bawah." "Udah lu ke bawah aja, yuk kita tenda." Dan dia udah aman, udah gue suruh tidur di situ di bawah pohon. Tidur, gue nyoba tidur lagi, ini sendiri. Tiba-tiba nih, ini nih yang nggak tahu sampai sekarang, ini cerita pun masih begini. Tiba-tiba nih ada yang feeling gue nggak enak banget. Tiba-tiba dia yang berisikin apa, dia pakai bahasa Sunda. Nah untungnya gue dulu sering main, karena dulu main Vespa sering ke Jawa Barat, ngerti lah bahasa Sunda. Dia bisikin pakai bahasa Sunda, intinya nih bahasa Indonesianya apa, kalau bahasa Indonesia apa ya, kalau ngomong, kalau Sunda kan jang, intinya jang, teman-temannya dipanggil, kalau enggak ada yang nggak pulang. Situ gue langsung melek, panik apa segala macam, apa bimbang dong antara panggil enggak. Akhirnya maksa lah, gue panggil aja Sidik sama Said. Gue udah panik, keadaan panik. Oh udah nggak tahu mau ngapain. Balik, perasaan gue nggak enak. Udah jauh belum, balik, tolong balik. Itu gue udah kayak orang gila, udah teriak-teriak di gunung sendirian. Bawor aja sampai nggak bangun, gue teriak kencang itu. Akhirnya Sidik nyaut, "Iya, belum jauh." Gue turun, akhirnya mereka turun. Mereka turun, mau ngobrol. Ya gue juga nggak tega ngeliat mereka ngomong, mau nangis itu. Gimana, udah maaf ya, gini. Ternyata mereka juga ragu kan. Akhirnya turun nih kita bareng ke Pengasinan, istirahat lagi di Pengasinan nih. Kita turun, itu keadaan udah diam semua, karena mungkin mereka punya impian puncak tertinggi Jawa Barat, kok malah udah jauh-jauh prepare apa segala macam, nggak bisa sampai puncak, padahal puncak udah kelihatan. Itu dia, ya gue lagi tiduran juga, gak ada yang ngobrol lagi, jarang yang ngobrol. Diam, tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Dia bilang, "Jang, ajan." Tuh, ini siapa gitu? Suaranya kayak perempuan apa? Enggak, suaranya tuh laki-laki, kayak bapak-bapak gitu. Suaranya bukan bapak-bapak sih, pokoknya kayak orang udah dewasa lah, kayak orang udah berumur, tapi nggak gede banget. Dia bilang, "Jang, ajan," gitu. Terus udahlah gue spontan langsung diri,
minggir agak ke jurang, terus itu ajan lah. Ajan yang tadinya perasaan gak karuan, pas ya alhamdulillah mungkin pertolongan dari yang maha kuasa, ajan udah agak adem, bisa ajan, kumat aja sekalian kan, kumatin, kumat, ya berdoalah biar gak ada apa-apa lagi, ketemu lagi ke anak-anak. Tiba-tiba nggak tahu kenapa bisa ajan itu anak-anak udah biasa lagi, anak-anak udah biasa lagi, udah ngobrol akhirnya udah nggak mikirin itu, mereka udah emang kayak biasa. Berarti sampai bawah juga udah biasa lagi. Belum, di situ udah biasa, maksudnya biasalah. Akhirnya kita bagi ya udah lu duluan ya, ada yang duluan si Bawor, Sukir, Mas Gilang sama temennya, dia duluan. Gue di belakang, di depan. Katanya dia mau masak kan. Di belakang jalan pelan karena dengkul juga udah kena kan, dengkul sakit yang kanan, jalan. Udah nggak kepikiran semua yang aneh-aneh tuh, nggak kepikiran, cuma ngebahas yang karena kita kelewatan yang tempat yang kita lewat macan tuh, dengar macan. Lewat situ kita ngobrolin seputaran itu doang, nggak ngobrolin serem-serem malam, nggak ngobrol. Cuma gue yang masih, karena gue sendiri nih hati masih. Ya singkat cerita kita udah di camp kita lagi, kita makan selesai ngobrol-ngobrol, ketemu pendaki lain, ngobrol, ayo turun. Nah tiba-tiba si Rafli ini pendaki yang dari Bogor dikabari Mbah putrinya nggak ada, meninggal. Karena yang ada sinyal dia doang, teleponnya nggak ada. Terus dia diam, panik segala macam. Ya udah Vi, kita turun. Akhirnya anak-anak packing mau. Tadinya niatnya kita mau nge-camp lagi karena capek, badan udah makaruan. Tapi karena Rafli mbahnya udah nggak ada, dia emang harus balik daripada dia sendirian balik. Kita kan nggak tega juga, kita turun. Kita turun masih biasa siang. Terus siang kita berhenti sebentar di pos kuburan kuda. Kita masih bisa ketawa-tawa, udah ada sinyal. Tapi perasaan itu hawanya tuh udah beda. Hawa udah beda, cuek aja di situ jalan. Cerita nih, tiba-tiba dari atas nih, kita seharusnya kan gini logikanya, pos 5, pos 4, baru pos 3. Nah tiba-tiba kita turun tiba-tiba aku udah di dekat Kondang Amis. Karena habis Kondang Amis tuh yang gua tandain tikungan, ada tumpukan batu-batu. Tiba-tiba udah di situ, keadaan udah mau maghrib nih. Tiba-tiba sidik lagi yang ngomong, wah kok kita udah di sini nggak melewatin pos 4. Ya gue juga sadar, tapi kan keadaan maghrib. Akhirnya gue ngomong, enggak dik, lu aja yang nggak lihat. Gue lihat tadi kok kita lewat pos 4. Ada lagi yang nyeletuk, nggak tahu Awi, nggak tahu Sukir berapa. Dia nyeletuk bilang, iya kita nggak lewat pos 4. Sudah enggak, udah nggak usah dipikirin, jalan. Tibalah kita di Kondang Amis ini nih. Ini mungkin ini juga momen serem. Kita nyampe Kondang Amis nih maghrib pas buat ajan. Udah yuk kita break. Tiba-tiba nih lagi ngerokok di belakang nih, sebelah kita kan duduk nih pos sini kayak ada bangku-bangku gitu, kita duduk sini berderetan kan. Gue lagi nyundut rokok, tiba-tiba dari belakang tuh ada suara kusuk-kusuk. Gue pikir kan babi kan, terus sentral nggak ada, apa ini?
angin kenceng nih. Gue udah panik mau ngomong sih, wah jalan yuk, ntar lah ngelarin ajan sekalian. Ngelarin ajan sekalian, tiba-tiba bunyi lagi tuh. Terus gue pusing, gue ngerokok lagi lagi biar buang panik kan. Akhirnya udah selesai ajan, gue lihat masih nggak ada apa-apa. Berjalan, akhirnya anak-anak, ayo kita jalan. Sidik di depan, gue belakang Sidik. Pokoknya yang di belakang sendiri tuh Sukir sama Wawi ini pasti nggak jauh-jauh tuh berdua. Sukir sama Wawi, kita jalan masih biasa aja. Tiba-tiba nih sebelum pos 2 masih kanan kiri pohon bibit, lagi nyenterin iseng nih, nyenterin ke bawah. Tiba-tiba nggak tahu ada ular nih segini, ular hitam segini. Yang harusnya nih kalau jatuh dari atas tuh kita lihat, kalau dari samping juga kelihatan kayak kayak rumput juga agak goyang. Itu tiba-tiba dari batu ada ular segini. Dik, lu lihat nggak? Iya lihat. Udah biarin. Akhirnya ngomong ke anak-anak tuh, kalau ada ular udah biarin aja. Tiba-tiba entah kenapa dengkulnya Sidik tuh sakit yang kiri. Katanya kayak ditendang. Kita berhenti, sekalian break juga aja di sana. Kita berhenti karena Sidik harus mengobatin dengkulnya, istirahatin dengkulnya dikasih wakil apa segala macam. Tiba-tiba Sukir sama Wawi nih udah gak kuat di belakang. Dia belum cerita. Dia bilang, ayo buruan, lapar nih, udah kelihatan.